Halo KMI PB, sekarang aku lagi sama salah satu mahasiswa yang sangat luar biasa loh. Aku lagi sama abang yang pernah ikut student exchange dan international internship. Halo bang. Halo. Kita kenalan dulu kali ya bang. Aku mau nanya nama abang dari fakultas apa, departemen apa, dan angkatan berapa nih? Halo semuanya teman-teman, perkenalkan nama aku Muhammad Thorik Noval, biasanya dipanggil Arik atau Noval dari Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Faketa Angkatan 57. Oke, salam kenal ya bang Ari. Salam kenal. Aku Silvi dari angkatan 61. Di sini kita mau ngobrol-ngobrol nih bang. Sekalian aku mau nanya-nanya tentang pengalaman abang ikut student exchange dan international internship. Sebelum itu aku mau nanya dulu nih, kabar abang gimana dan kesibukan apa sih yang sekarang abang lakuin? Alhamdulillah sehat. Kalau kesibukan sekarang lagi nyusun skripsi untuk tugas akhir dan juga sambil istilahnya bantu-bantu di Departemen Pendidikan Internasionalnya IPB. Oke, keren banget nih abang nih. Oke, kita langsung ke pertanyaan aja kali ya bang ya. Program apa aja sih bang yang pernah abang ikutin dan kemana aja tuh bang? Oke, jadi kalau untuk program internasionalnya Silvi, aku alhamdulillah pernah ngikutin 2 program. Yang pertama yaitu SUIJI atau Six University Initiative Japan Indonesia. Itu programnya dilaksanakan di Indonesia dan di Jepang. Nah, ini tahun 2023 di bulan Februari dan bulan September yang ke Jepangnya. Nah, yang keduanya itu alhamdulillah kemarin aku ikut programnya Saga University di Jepang. Itu nama programnya Space Saga University Program for Academic Exchange. Itu kurang lebih semacam academic exchange, yaitu selama 6 bulan kita kuliah di sana, dapat SKS dan juga aku dapat kesempatan untuk ikut internship gitu di salah satu perusahaan yang ada di daerah Saga itu sendiri gitu. Oke, keren banget. Berarti abang udah ikut 2 program nih ya? 2 program, Oke, boleh tahu nggak sih sharing-sharing juga nih ke teman-teman, motivasi apa sih yang bikin abang tuh ikut program-program internasional nih? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk motivasinya itu sendiri, yang namanya kita kuliah itu kan pasti kita pengen explore ya Sylvia. Iya benar-benar. Tetap pengennya explore di yang teman-teman yang suka explore di organisasi, teman-teman explore yang suka di olahraga. Dan kebetulan aku lihat PB sangat memfasilitasi nih buat kita kalau misalnya kita mau explore di dunia internasional. Benar. Jadi IPB banyak banget kasih fasilitas ataupun banyak banget kasih jalan ya buat teman-teman yang mau menambah pengalamannya di bidang internasional. Makanya pas aku lihat di tahun 2023 itu pas ada pembukaan SUIJI, gak pakai lama aku langsung oh ya udah deh daftar aja coba gitu. Semoga aja lolos. Dan alhamdulillah kegiatannya itu kan 2 kali ya. Pertama di Indonesia, aku ikutin dengan sungguh-sungguh supaya nanti bisa berangkat ke Jepangnya di bulan Septembernya. Dan alhamdulillah itu menjadi pembuka untuk kegiatan internasional yang pertama. Dan setelah pulang dari SUIJI ini, rasanya kok belum puas gitu ya, belum puas belajar ataupun explore di negara Jepang gitu. Jadi aku putusin buat cari lagi nih IPB ada program apa ya yang bisa kita ikutin di semester berikutnya, dan alhamdulillah di semester berikutnya aku daftar lagi untuk program di Saga University ini gitu. Berarti udah difasilitasi nih sama IPB nih, jangan disia-siakan ya. Jadi kita emang motivasi utamanya pengen explore sih. Oke, berarti kita harus explore nih sebanyak mungkin ya, mumpung IPB memfasilitasi. Oke, selanjutnya apa aja sih bang yang perlu disiapin nih buat ikut international internship atau student exchange? Jadi kalau misalnya untuk yang disiapin ya Sylvia, pertama pasti teman-teman harus punya niat yang paling utama ya. Jadi kalau misalnya kita kuliah di Indonesia aja niatnya harus sungguh-sungguh, apalagi kita mau berangkat ke negeri orang gitu ya. Cuman yang nggak kalah penting lagi selain niat adalah persiapan berkas-berkas ataupun persiapan skill dalam diri kita sendiri. Contohnya di setiap program exchange itu atau di setiap program luar negeri itu mereka biasanya mensyaratkan berkas-berkas seperti tes bahasa Inggris ataupun seperti academic transcript ataupun seperti surat keterangan mahasiswa aktif dan segala macam. Tapi itu semua bisa diurus dan bisa bisa diakses gitu ya. Contohnya misalnya CV. Untuk bisa diterima di program internasional itu tentu saja teman-teman CV-nya nggak boleh yang kosong banget gitu ya. Jadi dari awal teman-teman yang selalu aku suka ngobrol juga sama teman-teman yang lain, kalau udah masuk ke kampus tuh ya jangan kupu-kupu gitu ya, kuliah pulang. Jadi kalau bisa ya aktif organisasi ataupun ikut kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat ataupun kegiatan-kegiatan PKM sekarang banyak banget, dan itu bisa menambah poin di CV yang bisa menjadikan mungkin poin plus nih buat teman-teman yang ingin daftar program internasional. Yang berikutnya selain CV yaitu adalah tes bahasa Inggris. Meskipun banyak banget program, contohnya kayak program aku yang SUIJI ini, sebenarnya dia nggak mensyaratkan harus ada sertifikat bahasa Inggris, tapi dites ataupun harus memiliki kemampuan berbicara dan komunikasi dalam bahasa Inggris. Kenapa seperti itu? Biasanya program exchange itu, apalagi yang di
wawancaranya difasilitasi oleh International Student Center-nya IPB ataupun DPI IPB, itu mereka biasanya conduct-nya in English wawancaranya. Jadi wawancaranya bukan di bahasa Indonesia, karena secara nggak langsung teman-teman nanti saat sudah diterima dan akan berangkat di luar negeri, teman-teman tuh akan jadi representatif IPB di kampus luar negeri tersebut. Jadi kalau misalnya nanti yang dikirim IPB taunya tidak bisa berkomunikasi dengan baik, pasti nanti teman-teman sendiri yang susah kalau misalnya udah hidup di luar negeri. Berikutnya, selain tadi ada CV, ada TOEFL, dan ada berkas-berkas yang lain. Nah, berkas-berkas ini tuh sebenarnya yang lumayan banyak dan terkesannya ribet. Jadi ini adalah poin minusnya juga nih teman-teman, yang aku sempat ngobrol-ngobrol juga. Kadang begitu ngelihat berkasnya banyak tuh kayak, aduh nanti deh daftarnya, nanti deh gitu. Jadinya kan lama-lama tertunda dan nggak sempat gitu buat daftar. Sebenarnya kalau misalnya kita udah siapkan dari sekarang, berkasnya itu ya dicicil dan nggak akan terlalu numpuk gitu ya. Dan satu tips juga buat teman-teman yang nonton video ini, biasanya tuh program-program exchange itu berkasnya tiap tahun sama, Silvi. Jadi teman-teman bisa akses di Google Drive-nya ya, ataupun di website-nya. Bisa cek di website-nya IPB ataupun website-nya Instagram-nya Direktorat Pendidikan Internasional. Di situ tuh ada berkas-berkas yang teman-teman bisa siapkan dari jauh-jauh hari gitu. Jadi nggak harus mepet baru nyiapin. Nah, palingan itu sih kalau misalnya menurut aku yang krusial. Pertama adalah CV teman-teman yang harus diisi sama organisasi ataupun poin plus nih yang bisa bikin teman-teman menarik di mata interviewernya. Yang kedua adalah kemampuan bahasa Inggris yang bisa ditunjukkan kalau misalnya pakai sertifikat bahasa Inggris lebih bagus. Dan yang ketiga adalah berkas-berkas tadi. Kalau misalnya bisa disiapkan lebih awal, bakalan lebih membantu teman-teman untuk chance keterimanya bisa lebih gede. Dan yang terakhir mungkin tadi niat pertama dan doa palingnya, doa buat lolos ya, itu paling penting ya. Oke, dicatat ya teman-teman ya, itu tips dari Bang Arik ya. Mungkin kalau misalnya kan kemarin Bang itu ke Jepang ya, itu harus punya basic bahasa Jepang nggak sih Bang? Jadi kalau misalnya basic bahasa Jepang itu sebenarnya kalau untuk program yang diselenggarakan IPB itu sebenarnya nggak harus bisa bahasa Jepang. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang sudah punya basic gitu ya, udah punya basic bahasa Jepang ataupun sudah pernah belajar bahasa Jepang sebelumnya, tentu akan menjadi poin plus tuh nanti di mata interviewernya, karena lebih bagus lagi dong, udah bisa bahasa Inggris, udah bisa bahasa Jepang gitu. Tapi alhamdulillah aku kemarin karena ikut program itu 6 bulan dan Suiji 1 bulan, alhamdulillah bisa sedikit-sedikit ada yang dipelajari selama 7 bulan itu gitu. Oke, berarti pengalamannya udah oke nih ya Bang ya. Alhamdulillah. Terus ini nih, pasti banyak banget nih teman-teman yang mau nanya nih, gambaran kotor lah Bang, tentang biaya student exchange atau international internship nih, berapa nih? Jadi kalau misalnya biaya itu pasti, tadi selain yang kita udah omongin ya, dokumen-dokumen, ujung-ujungnya kan ngomongnya lagi, balik lagi biaya. Dan banyak sekali teman-teman yang mungkin terhalang nih, dan menjadi masalah utamanya adalah di biaya. Tapi yang aku bilang di awal tadi, yaitu IPB sangat memfasilitasi teman-teman yang ingin keluar negeri. Oleh karena itu biasanya kalau teman-teman sudah pernah scroll ataupun sudah pernah browse di Instagramnya ID IPB, di situ tuh ada bacaannya, programnya itu scholarship or non scholarship. Jadi kalau misalnya program itu scholarship, teman-teman nggak perlu khawatir dan nggak perlu worry lah masalah biaya, karena semuanya akan di cover. Misalnya kalau misalnya teman-teman mau ke Jepang, di Jepang itu ada namanya beasiswa JASO. JASO itu akan mengcover seluruh kebutuhan teman-teman. Atau bisa juga teman-teman ikut skema beasiswa AIMS, yaitu ASEAN International Mobility Student dan segala macam gitulah. Itu juga di cover. Apalagi sekarang ada ISMA dari Kemendikbud, itu fully cover dan fully funded. Dan untuk teman-teman yang mungkin tidak lolos, biasanya tuh gini, teman-teman akan didaftar untuk program scholarship. Kalau misalnya nggak lolos, ditawarin nih, mau nggak kamu berangkat di program yang non scholarship? Nah, biasanya teman-teman yang ada itu, yang sempat ngobrol, langsung menolak karena kayak berat banget Bang biayanya, atau berat banget Kak biayanya. Tapi dibalik lagi pasti ada cara buat teman-teman untuk bisa mewujudin nih mimpinya teman-teman untuk berangkat ke luar negeri, dimana juga teman-teman bisa ngajuin, yaitu aku sempat ngajuin waktu itu pas Suiji itu, aku ajuin ke beberapa direktorat yang ada di PB yang terkait dengan pengembangan mahasiswa ya. Jadi kita bisa ngajuin semacam travel grants lah atau living cost gitu ya untuk kita di luar negeri. Dan alhamdulillahnya itu bisa support banget buat teman-teman yang beasiswanya nggak cover semua tapi pengen berangkat, bisa mengajukan ke direktorat-direktorat yang ada di PB. Paling kalau untuk biaya kasar yang paling harus disiapkan di awal, Silvi, kalau misalnya programnya itu mensyaratkan tes bahasa Inggris, pasti biaya TOEFL ya. Benar. Kita udah tahu lah biaya TOEFL. Kalau untuk yang ke negara-negara Eropa ataupun negara-negara Amerika mungkin di atas 1 juta ada segala macamnya. Tapi kalau Jepang itu aku kemarin TOEFL ITP itu sekitar 650 ribuan. Itu yang untuk tes TOEFL-nya aja. Tapi kalau misalnya biaya-biaya lain, visa dan lain-lain ya, teman-teman bisa cek lah ya, maksudnya biayanya berapa. Dan
saran aku sih daftarnya yang full scholarship untuk luar negeri ya. Oke, dicatat juga ya teman-teman ya. Berarti IPB sudah memfasilitasi nih ya. Oke, selanjutnya nih Bang. Pengalaman apa sih yang paling berkesan, yang paling membekas untuk Abang nih, yang dari kegiatan yang pernah Abang ikutin? Oke. Dua-duanya berkesan banget teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah Suiji. Mungkin teman-teman yang belum tahu Suiji itu adalah semacam kegiatan KKN ya Sylvia. KKN tapi KKN itu di Indonesia dan di Jepang. Jadi yang paling aku ngerasain berkesan itu waktu Suiji itu kita tinggalnya tuh nggak di hotel, tinggalnya tuh nggak di apartemen, tapi kita tinggalnya tuh di rumah warga. Jadi kita bayangin kayak kita di Indonesia lah, KKN di Indonesia, kita tinggal di rumah warga, ikut kesehariannya warga kemanapun mereka pergi. Tapi ini kita laksanakannya di Jepang, dimana kita struggle bahasa, struggle budaya dan segala macam. Tapi karena apa ya, kebaikan dari warga lokal Jepang itu dan bantuan dari teman-teman mahasiswa di Jepang juga yang bantu kami selama program itu. Jadi itu lumayan berkesan banget sih. Kita tinggal hampir 15 hari ya di desa Jepang itu. Dan untuk program yang kedua yang Saga itu, aku kan habisin waktu tuh 6 bulan ya. Jadi 2 kali lebaran tuh di Jepang kemarin. Dan alhamdulillahnya kemarin sempat ikut internship juga Sylvie. Jadi di salah satu perusahaan makanan yang ada di Jepang. Dan itu lumayan membuat aku semacam apa ya, kayak mind blow banget sama kultur dari industri di Jepang, kultur kerjanya, kultur profesionalnya dan segala macam. Jadi itulah dua hal yang membuat berkesan. Yang pertama, kebaikan dari warga lokal di negara yang teman-teman nanti mungkin mau pergi. Yang kedua tuh pengalaman-pengalaman yang mungkin pengalaman sekali seumur hidup lah gitu, yang bisa kita dapatkan hanya pada saat kita program-program di luar negeri gitu. Dan yang ketiga mungkin teman-temannya itu bukan hanya dari Jepang, kalau misalnya teman-teman ke Jepang, tapi gimana program itu tuh biasanya dari seluruh dunia tuh ada di dalam pesertanya. Misalnya aku kemarin ada teman orang Prancis, Amerika, Inggris, Luxembourg, ataupun India, Bangladesh, dan segala macam. Jadi itulah yang paling berkesan banget. Berarti banyak banget ya benefitnya, banyak ilmu-ilmu yang tidak terduga yang didapatkan. Benar banget. Oke, selanjutnya mungkin Abang ada saran nih sama untuk motivasi teman-teman buat ikut program internasional nih, Bapak bisa disampaikan. Oke, jadi buat teman-teman, tadi balik lagi yang aku sampaikan di awal, kalau misalnya kita udah di kampus, tempatnya explore, tempatnya kita menggali kemampuan diri kita, maksimum diri kita sampai di mana, dan kalau misalnya teman-teman berminat untuk mendapatkan international exposure ataupun melihat dunia lebih luas gitu ya, bahasa kerennya ya, teman-teman bisa cobain daftar program-program internasional yang diselenggarain IPB. Banyak banget skema program, mulai dari International Service Learning Program atau International KKN, mulai dari Academic Exchange, mulai dari internship, mulai dari summer course, mulai dari conference dan segala macam. Jadi teman-teman mungkin bisa dilihat Instagramnya ID_IPB itu banyak banget program-programnya mereka di situ yang teman-teman bisa ikut. Yang aku bilang tadi ada yang scholarship, non-scholarship, dan juga ada yang partial funded, jadi setengahnya dibiayai dan setengahnya bayar sendiri. Tapi balik lagi, kalau misalnya niat teman-teman itu pengen kembangin diri teman-teman di international field, harus coba dari sekarang, harus persiapkan sedini mungkin. Apalagi teman-teman tadi Sylvie angkatannya 61, masih banyak banget teman-teman Sylvie mungkin yang mau daftar. Mungkin Sylvie juga harus, aku udah setelah wawancara ini, kalau misalnya Sylvie mau daftar, disiapin ya, mulai dari tadi bahasa Inggris ataupun motivation letter dan segala macam. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa pastinya ya. Maksudnya setiap keputusan teman-teman ambil, mau itu exchange, mau itu organisasi, dipikirkan dulu matang-matang, karena kalau udah ngambil satu keputusan itu harus lakuin secara maksimal, nggak boleh setengah-setengah. Oke, berarti kalau emang udah ada niat nih, pasti ada aja nih jalannya ya Bang ya. Benar banget Sylvie. Nggak ada biaya, ada scholarship. Iya benar. Nggak ada scholarship, bisa ngajuin sponsor. Benar. Jadi nggak ada halangan lagi ya untuk mencoba. Ya. Benar. Oke, mungkin itu aja Bang pertanyaan dari aku, dan semoga ini bisa jadi motivasi untuk teman-teman untuk ikut program internasional dan mengeksplor ya Bang. Oke, terima kasih.